Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang sebelum dimulainya pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk selanjutnya kita cek dulu kehadirannya. Apakah hadir semua? Wah, hadir semua ya. Alhamdulillah ya. Berarti kita diberikan kesempatan untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, Ibu mau tanya, apakah ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Betul, kita hari ini akan belajar apa? Mata pelajaran fikih tentang materinya, yaitu tentang kurban. Kita akan mengetahui apa arti dari kurban, yaitu pengertian kurban, apa hukum dan syarat kurban, di mana waktu dan tempat untuk berkurban. Kemudian yang terakhir, apa saja sih hewan yang boleh dikurbankan? Sekarang kita akan bahas dari pembahasan yang pertama. Apa tadi? Yaitu pengertian kurban. Apa sih pengertian kurban itu? Nah, kurban itu berasal dari bahasa Arab, yaitu koroba. Apa arti dari koroba itu? Nah, koroba itu artinya dekatnya. Itu pengertian dari secara bahasa, bahwasanya kurban itu adalah dekat artinya. Nah, sekarang kita bahas secara istilah atau secara umum, apa sih kurban itu? Nah, kurban secara istilah adalah beribadah kepada Allah dengan menyembelih hewan-hewan tertentu pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari tasyrik. Nah, hari tasyrik itu yaitu tanggal 11, 12 sampai 13 Zulhijjah. Nah, semata-mata hanya untuk mencari keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pengertian dari kurban. Bahasan yang kedua yaitu kita akan membahas tentang hukum dan syarat kurban. Apa sih hukum melaksanakan kurban itu? Hukum dari kurban yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu mendekati wajib. Nah, sunnah muakkad itu bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat. Nah, syaratnya diantaranya yang pertama harus beragama Islam, yang kedua baligh dan berakal, harus baligh, harus sudah dewasa dan tidak gila, harus sehat akal pikirannya. Yang ketiga yaitu merdeka, bukan hamba sahaya atau bukan budak ya. Terus yang terakhir itu mampu untuk berkurban. Kita beralih ke pembahasan yang ketiga, yaitu waktu dan tempat berkurban. Nah, waktu berkurban telah ditentukan pada waktu yang tertentu, tidak sembarangan ya waktu kurban itu. Tadi sudah disinggung bahwasannya waktu kurban itu pada hari raya Idul Adha ya. Pada hari raya Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah. Nah, dilaksanakannya setelah sholat Idul Adha dan setelah melaksanakan dua khutbah ya. Setelah itu boleh melaksanakan kurban sampai melaksanakan kitab berakhir hari tasyrik. Tadi hari tasyrik itu tanggal berapa? Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, sebelum terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Nah, itu adalah waktu untuk melaksanakan kurban. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh
oleh Bukhari bahwasannya barang siapa yang menyembelih hewan sebelum sholat Idul Adha, maka sesungguhnya menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha dan 2 khutbah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia telah menjalankan ajaran Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, sekarang tempat untuk berkurban. Nah, sedangkan tempat yang paling utama, yang paling baik untuk berkurban adalah di dekat tempat sholat Idul Adha. Tadi biasanya kan kita kalau sholat Idul Adha itu di masjid ini. Nah, pasti di masjid itu ada orang yang menyembelih untuk berkurban ya, atau di rumah-rumah atau tempat yang sudah disediakan untuk berkurban. Tapi yang paling utama itu tadi setelah sholat Idul Adha, kemudian tidak jauh dari tempat sholat Idul Adha ya, itu adalah tempat untuk melaksanakan kurban, waktu dan tempat untuk melaksanakan kurban. Bahasan yang terakhir kita akan membahas tentang hewan yang boleh dikurbankan. Itu hewan apa sih? Apakah ayam itu boleh dikurbankan? Tentu saja tidak, karena hewan-hewan kurban sudah ada ketentuannya. Yang pertama, hewan yang boleh dikurbankan itu adalah unta ya. Yang kedua itu sapi atau kerbau atau sejenisnya ya, sapi dan kerbau itu sejenis. Kemudian domba atau kambing. Nah, itu yang boleh dikurbankan. Apakah ayam, itik, kucing, apakah boleh dikurbankan? Tidak boleh ya, karena telah ditetapkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34 bahwasannya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu bersandarlah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Quran surat Al-Hajj ayat 34. Nah, jadi sudah ditetapkan bahwasanya hewan kurban itu yang pertama ada unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba, yaitu hewan itu adalah termasuk hewan yang diternakan. Tadi pembahasan yang Ibu sampaikan mungkin sekian. Barangkali dari pembahasan yang Ibu sampaikan kurang dimengerti, boleh bisa ditanyakan ya. Nah, terus dari apa yang tadi Ibu jelaskan, apa yang telah Ibu sampaikan dari awal, yaitu tentang pengertian kurban, hukum dan syarat kurban, waktu dan tempat kurban, dan apa saja sih hewan yang boleh dikurbankan. Adik-adik bisa merangkum dari mencatat inti-intinya, agar jika adik-adik lupa nanti bisa kita lihat catatan, oh ada ini gitu kalau kita mencatat. Jadi mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya. Akhirul
kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.